Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Saya Yoga Nuari selaku tutor Bahasa Indonesia di PKBM Bina Pandu Mandiri. Tentunya kita selama ini dari kecil sampai sekarang setidaknya pernah ya membaca buku, ya buku apapun, ya mau buku bacaan, buku cerita, buku dongeng, ya atau mungkin buku pelajaran, ya atau buku hal-hal yang bersifat umum, kamus, ya koran dan sebagainya, ya tabloid, ya setidaknya kita pernah ya membaca buku. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hal itu, tentang mengeksplorasi jendela dunia. Ya, jendela dunia adalah buku. Ya, apa sih buku itu? Simak. Nah, buku, ya secara garis besar buku itu ada dua jenis. Ada buku fiksi dan non fiksi. Ya, untuk buku non fiksi itu adalah sebuah karya ilmiah yang disusun berdasarkan fakta. Ya, informasi yang disajikan itu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dalam kehidupan nyata. Ya, misalnya kucing adalah salah satu jenis binatang. Itu kan fakta ya. Memang kucing adalah binatang. Ya. Kucing misalnya adalah hewan karnivora. Ya, memang sesuai faktanya kucing adalah karnivora. Ya, itu adalah buku non fiksi ya. Jadi salah satu karya ilmiah, ya, buku ilmiah. Ya, isinya merupakan hal-hal yang bersifat fakta nyata. Sedangkan fiksi merupakan kebalikannya, yaitu buku yang merupakan hasil imajinasi yang ditulis dalam sebuah karangan. Ya, kalau buku fiksi itu bersifat rekaan, ya imajinatif, ya. Jadi tidak nyata. Ya. Jadi kalau dalam buku fiksi, si kucing yang tadi kita sebutkan itu bisa saja bisa memakan segala hal. Misalnya dia suka makan sayur, ya, dia suka makan nasi, atau mungkin dia suka uh, berjoget, bernyanyi misalnya ya. Bisa saja terjadi dalam buku fiksi karena namanya juga imajinasi, ya, bukan hal yang nyata. Ya, jadi itu ya buku fiksi dengan buku non fiksi. Ada teknik dalam membaca buku, salah satunya adalah SQ3R. Pertama ada survei, ya. Kalian membaca keseluruhan secara singkat buku yang dibaca. Lalu question, kalian mencoba membuat beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan yang sudah tadi dibaca. Ketiga ada read, kalian membaca kembali buku tersebut secara seksama, secara rinci, ya dari awal sampai akhir, supaya kalian bisa lebih memahami secara keseluruhan isi dari buku tersebut. 4 ada recite atau recall, kalian mengutarakan hal-hal yang sudah kalian baca tadi, ya, diupayakan berupa tulisan, ya kalian tulis yang kalian ingat apa saja atau yang kalian pahami apa saja kalian tulis. Dan 5 review, ya kalian bahas kembali atau lihat kembali apa yang sudah kalian tulis barusan, ya. Jadi kalian akan tahu sejauh mana kalian memahami terhadap isi buku tersebut. Yang itu teknik membaca buku. Salah satu teknik membaca buku SQ3 ya. Unsur buku fiksi dan non fiksi. Unsur karya fiksi yang pertama itu ada tema, tokoh, latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Ya, dalam buku fiksi itu ada unsur tema, topiknya apa, terus juga tokoh-tokohnya siapa saja, sifatnya bagaimana,
Ada latar, ya, menyatakan tempat, waktu dan suasana. Ada alur, rangkaian ceritanya seperti apa. Ada amanat, ada pesan yang ingin disampaikan, dan sudut pandang. Ya, itu unsur karya fiksi. Sedangkan untuk karya non-fiksi mempunyai unsur yang tidak dapat digeneralisasi seperti karya fiksi. Ya, unsur karya non-fiksi bersifat sistematis berdasarkan penelitian atau fakta yang ada. Jadi tergantung dari isi penelitiannya atau jenis penelitiannya. Ya. Unsur karya non-fiksi dapat ditentukan berdasarkan teori pada ilmu pengetahuan sehingga informasi yang disampaikan jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Ya, untuk menanggapi atau kita memberikan tanggapan terhadap buku fiksi maupun non-fiksi, kita bisa membahas mengenai yang pertama, daya tarik teks pada fiksi atau non-fiksi. Apa sih daya tariknya dari buku fiksi dan non-fiksi? Ya, itu kita bisa membahas tentang itu. Ya, terus juga tentang kebahasaan teks, bahasa atau pilihan kata yang disajikan dalam buku fiksi maupun non-fiksi itu seperti apa, itu bisa menjadi bahan tanggapan kita, ya, untuk mengomentari buku tersebut. Dan terakhir tentang isi, ya, isi dari buku fiksi dan non-fiksi itu bagaimana, seperti apa, itu bisa kita komentari, baik mungkin berupa kritikan atau mungkin berupa pujian. Baik teks fiksi maupun non-fiksi memuat informasi yang menarik dan bermanfaat bagi pembaca. Penulis yang baik berarti mampu menyampaikan gagasan dan informasi yang ditulisnya kepada pembaca. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Kita bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.